Kolam nila air payau bisa jadi pilihan menarik karena ikan nila termasuk jenis yang toleran terhadap salinitas atau garam. Bahkan nila masih bisa hidup dengan baik di salinitas 5-25 ppt, tergantung strain atau jenisnya. Ini dia kelebihan kolam nila air payau. 1. Pertumbuhan cepat. Salinitas ringan hingga sedang dan bisa merangsang metabolisme nila. Kedua, ketahanan penyakit lebih baik beberapa patogen. Air tawar tidak terlalu berkembang di air payau. Ketiga, pasar luas daging nila dari air payau lebih padat dan gurih, mirip ikan laut. 4. Fleksibel. Bisa dipelihara di tambak bekas udang atau bandeng. Ada beberapa tantangan budidaya nila di air payau. 1. Penyesuaian bibit benih nila air tawar harus diaklimatisasi bertahap ke air payau atau dinaikkan salinitas 2-3 ppt per hari. Kedua, pakan. Butuh pakan dengan kadar protein cukup, yaitu 28 hingga 32%, karena metabolisme di air payau lebih tinggi. 3. Kualitas air harus dijaga stabil karena salinitas. Tidak naik turun drastis karena hujan atau pasang surut. 4. Hama laut. Seperti kepiting, belut laut, atau predator tambak bisa masuk. Teman-teman bisa memakai sistem kolam atau tambak. Kolam tanah tambak cocok jika dekat laut atau muara sungai. Kolam terpal lebih mudah kontrol salinitasnya. Bioflok di air payau bisa diterapkan asal pengaturan pH dan salinitas stabil. Berikut tips praktis untuk budidaya nila di air payau. Pilih strain nila yang tahan payau, misalnya nila merah, Atai Oreochromis niloticus, atau hasil persilangan khusus. Jaga pH 7-8, D, O, atau oksigen terlarut lebih dari 4 mg per liter dengan suhu 26-30 derajat Celcius. Gunakan kincir air jika pada tebar tinggi. Tebar bibit berukuran 5-10 cm agar lebih tahan adaptasi. Teman-teman, berikut panduan budidaya nila di kolam air payau. 1. Persiapan kolam. Pilih lokasi dekat sumber air payau, seperti muara, tambak bekas udang atau bandeng. Bersihkan dasar kolam dari lumpur hitam, predator, dan sisa pakan. Keringkan selama 5 hingga 7 hari sampai tanah retak-retak. Taburkan kapur dolomit 250 sampai 500 kg per hektar untuk menstabilkan pH. Isi air bertahap setinggi 50 hingga 80 cm. Pastikan salinitas awal 5-8 ppt. 2. Pemilihan dan adaptasi bibit. Gunakan bibit nila merah atau nila gesit ukuran 5 hingga 10 cm. Penebaran bibit pada tebar, kolam tanah 10-15 ekor per meter persegi. Kolam terpal 40-50 ekor ditambah dengan aerasi. 3. Pakan dan pemberiannya. Gunakan pakan pelet 28-32% protein. Dosis pakan 3-5% dari bobot biomasa per hari.